Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz ziham, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Al-Habib Dzulqarnain Adz-Dzahir serta para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau salah satu orang yang beruntung dengan pernah berkhidmat kepada baginda Nabi, hidup bersama Nabi, bahkan satu rumah dengan baginda Nabi selama 10 tahun. Yang mana ketika baginda Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, datang Sayyidatina Ummi Sulaim radhiyallahu anha yang merupakan ibunda daripada Sayyidina Anas, menyerahkan Sayyidina Anas kepada baginda Nabi untuk bisa berkhidmat, membantu, melayani, berkhidam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umur Sayyidina Anas ketika itu kurang lebih 10 tahun. Jadi Rasulullah berdiam di Madinah kurang lebih 10 tahun, dan selama itulah Sayyidina Anas selalu bersama baginda Nabi, melayani, berkhidmat kepada baginda Nabi sampai berpulangnya Nabi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah berpulang ke hadirat Allah, maka Sayyidina Anas ini banyak memperoleh benda-benda peninggalan daripada Rasulullah yang diberikan oleh para istri-istri baginda Nabi sebagai balas jasa atas pengabdian Sayyidina Anas kepada mereka. Dan di antara apa yang diberikan kepada Sayyidina Anas itu ada satu kain, yang mana kain itu untuk menjadi pelapis daripada makanan-makanan yang akan dihidangkan kepada para tamu. Karena memuliakan tamu bagian daripada sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Karena tamu itu kalau datang ke rumah kita, dia datang membawa rahmat Allah. Dan apabila dia pulang, seiring dengan keluarnya tamu dari rumah kita, dosa-dosa kita pun akan dikeluarkan oleh Allah. Dosa-dosa penghuni rumah itu akan keluar daripada rumah tersebut. Dan juga apa yang dihidangkan kepada para tamu itu termasuk sesuatu yang tidak ada hisab baginya. Setiap butir makanan yang kita makan itu akan ada pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya pada hari kiamat itu anin na'im, daripada nikmat-nikmat yang telah kalian nikmati waktu di dunia. Kecuali nikmat yang kita santap bersama para tamu. Sebagai bentuk kemuliaan tamu,
maka makanan yang dihidangkan kepada para tamu semuanya tidak akan dihisap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya sebuah rumah yang sering didatangi oleh tamu. Dan alangkah ruginya sebuah rumah yang tidak terima tamu. Kada terima tamu aja, rugi itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, sidin setiap hari sidin selalu makan bersama tamu. Bahkan sidin kadang-kadang mencari tamu yang mau menemani sidin makan itu sampai berjalan 2 mil. Ada orang hakun kapian bertamu ke rumah ulun, mengawani ulun makan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebab kedermawanan beliau dan salah satu faktor kenapa Nabi Ibrahim punya kedudukan yang tinggi, bahkan derajatnya itu nomor 2 sesudah derajatnya Rasulullah. Kan paling mulia Rasulullah. Nah, nomor 2 siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu faktor yang mengangkat derajat Nabi Ibrahim itu adalah beliau memuliakan tamu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Anas pernah kedatangan tamu di suatu hari. Lalu sebagai bentuk memuliakan tamu itu beliau urak kain itu. Kain yang merupakan peninggalan daripada Rasulullah. Kemudian di atas kain itu disiapkan macam-macam makanan, macam-macam hidangan. Lalu tamu itu makan bersama Sayyidina Anas. Nah, sesudah selesai makan, kan kadang-kadang di kain itu ada bekas ibaratnya tuh gangan tabalik atau talimbak, makanan nang gugur atau apa. Artinya banyaklah noda-noda makanan itu melekat di kain itu. Yang secara zahir mestinya kain itu harus dicuci untuk bisa menghilangkan noda-noda yang melekat di kain itu. Tapi oleh Sayyidina Anas kain itu, kain yang kotor karena noda-noda makanan tadi diambil, digulung, lalu ditimbai, dilempar ke tungku api yang sedang berkobar. Karena orang Arab kan makanan itu roti, jadi ada tungku pembenaman roti itu. Ada nang kayak kumpur gaswaya ini bang, anda purganal betungku timbai Sayyidina Anas kain itu katungku itu. Amun secara adat mestinya bila kain rigat itu ditapas atau ibarat ada mesin cuci, buat ke mesin cuci, timbai mesin cuci, ini ditimbai ke api. Ditimbai ke api. Aneh. Api itu hanya membakar noda-noda makanan. Api itu hanya membakar daripada kekotoran yang ada melekat di kain itu. Tapi untuk bisa menghanguskan kain itu, kada kawa api itu kada bisa membakar, menghanguskan daripada kain itu. Para tamu takjub melihat ini kain yang luar biasa. Api kada mempan untuk membakarnya, apalagi menghanguskannya. Nah, sesudah itu kain diambil, bersih, mencarunong, mencilang ulang kainnya. Karena noda-noda yang melekat di kain itu sudah hilang dengan bakaran api itu. Lalu jar Sayyidina Anas, wahai tamuku, kalian jangan heran dengan keistimewaan ini kain.
Kain ini dari benang biasa asalnya, kain biasa, tapi kain ini menjadi luar biasa karena dia sering disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain ini menjadi luar biasa karena sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kain itu benda mati. Kain biasa, tapi menjadi luar biasa karena sentuhan Rasulullah. Karena itu kita sebagai umat Rasulullah, kita menyadari kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita banyak salah. Tapi jangan berputus asa untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Karena jalan menjadi mulia di sisi Allah bagi umat Rasulullah itu ada. Jalan untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah bagi umat Rasulullah itu ada. Bagi siapa yang mau menjalaninya. Bagaimana jalannya? Yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu contoh yang nyata. Khadijah Al-Kubra itu dulunya sebelum dengan Rasulullah itu bukan siapa-siapa. Bahkan sejarah tentang Khadijah sebelum bersuamikan Rasulullah itu hampir minim, hampir ke dada. Apabila Sidin lahir, bagaimana perjalanan hidup Sidin 40 tahun sebelum balaki Rasulullah adalah manakibnya. Yang ada itu kebanyakannya adalah ketika Khadijah itu sudah kenal dengan Rasulullah. Ketika Khadijah itu mempekerjakan Rasulullah. Lalu Khadijah itu menawarkan dirinya untuk Rasulullah. Dan bagaimana pengorbanan Khadijah dalam membela dakwah Rasulullah. Itu yang dikupas. Itu yang dibahas. Khadijah menjadi wanita yang mulia. Bahkan Allah cinta kepada beliau. Allah berkirim salam kepada beliau. Allah menyiapkan istana dari intan permata untuk beliau. Itu karena sentuhan Rasulullah kepada Khadijah. Karena sentuhan Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berusahalah kita sebagai umat baginda Nabi agar kita mendapatkan sentuhan dari baginda Rasulullah. Bagaimana agar kita menjadi orang yang dekat dengan baginda Rasulullah? Yang pertama, perbanyakilah salawat kepada beliau. Perbanyakilah salawat kepada baginda Nabi. Dengan macam-macam salawat, pilihlah salawat yang kita rasa kita kawa untuk mengekalinya. Cari salawat nang dirasa-rasa kawa kita manuguli maamalakannya. Jangan mencari salawat nang bepanjang-panjang tapi kita kada kawa tugul, kada kawa rutin. Lebih baik nang handap tapi kita kawa rutin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rutin. Kita bersalawat kepada baginda Nabi 1 kali
dapat curahan rahmat 10 kali dari Allah. Kita bersalawat kepada baginda Nabi 10 kali dapat 100 curahan rahmat dari Allah. Kita bersalawat 100 kali, kita dapat 1000 curahan rahmat dari Allah. Kita bisa bersalawat kepada baginda Nabi 1000 kali, walaupun dengan salawat yang pendek. Tapi kita kawa istiqamah 1000 kali kita bersalawat setiap hari kepada baginda Nabi. Lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Kada akan meninggal sebelum dia melihat tempat dia di dalam surga. Enak kayak Khadijah tadi dapat bisyarah, dapat kabar gembira dari Allah melalui Jibril. Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi menyampaikan kepada Khadijah bahwa Allah telah menyiapkan istana dari intan permata untuk Khadijah radhiyallahu anha. Maka orang yang bersalawat kepada baginda Nabi 1000 kali walaupun dengan salawat yang terpendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka dipastikan orang itu matinya beriman, matinya dengan husnul khatimah. Karena apa? Karena dia akan diperlihatkan oleh Allah surga yang cagaran didiaminya. Surga nang cagaran jadi tempatnya. Amun orang kada beriman maulah surga. Mun orang matinya sul khatimah maulah surga. Karena itu keutamaan salawat itu ujar almarhum Habib Munzir, kadada orang nang mengamalkan salawat itu matinya itu su'ul khatimah itu kadada. Orang yang mengamalkan salawat mati su'ul khatimah kadada. Karena ini sudah dipilih Allah, pilihan Allah. Inya kau mengamalkan salawat itu pilihan Allah sudah. Artinya ini jadi hamba pilihan. Sehingga mulutnya kau bersalawat kepada baginda Nabi. Mulutnya menjadi mazhar atau kenyataan dari pujian Allah untuk kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ini adalah sesuatu amalan yang bukan hanya sangat berfaedah pada zatnya, pada zat salawat itu. Tapi dengan berkat salawat, amalan-amalan lain pun akan jadi baik. Ini kehebatan salawat. Berkat salawat, amalan-amalan lain pun akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkat salawat. Salawat adalah amalan yang pasti diterima. Tapi bukan hanya salawat itu yang diterima. Berkat salawat itu amalan-amalan lain pun akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahyang kita, kalau kita memperbanyak salawat, akan diterima oleh Allah. Berkat salawat. Kita berpuasa, kalau kita mengamalkan salawat, puasa kita akan diterima oleh Allah. Berkat salawat. Doa akan tergantung antara langit dan bumi. Kadang akan diterima, apalagi mustajab. Kecuali kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kehebatan salawat. Salawat kepada baginda Nabi akan membuat amalan-amalan lain diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang beruntung yang mulutnya diizini oleh Allah
untuk selalu bersalawat kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi cara yang pertama untuk kita dekat dengan baginda Nabi adalah mencintai memperbanyak salawat kepada baginda Nabi. Jadi sekali lagi salawat nang apa aja? Salawat nang kita kawa manuguli maamalakannya. Cari salawat nang kita kawa marutinakan. Nang kita kawa marutinakan salawat nita. Jadi salawat lain amalakan aja sedalail kawa seminggu sekali bakumpul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi amun rutin awak ada kawa aja. Nah, cari salawat nang kawa rutin. Cari salawat nang kawa dirutinakan. Yang kedua, agar kita dekat dengan baginda Nabi adalah dengan mencintai keluarga baginda Nabi. Mencintai daripada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, agar kita dekat dengan baginda Nabi, mencintai daripada ulama-ulama pewarisnya ilmu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah kepada umat Rasulullah adalah adanya fadilatul mahabbah, keutamaan cinta. Jadi kecintaan atau mahabbah ini adalah anugerah Allah. Anugerah Allah kepada umat Rasulullah. Ada orang yang begitu mudahnya masuk surga tanpa amalan yang berat-berat, tapi hanya bermodal cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, maka dia mendapatkan surganya Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama yang dia cinta. Seseorang bersama yang dia cinta. Maka ketika di hati kita Allah letakkan cinta kepada orang yang dicintai Allah. Para zuriatnya Rasulullah, para ulama yang merupakan pewaris ilmunya Rasulullah kita cintai. Maka ini ada tanda keberuntungan yang Allah letakkan pada diri kita. Karena orang-orang yang di hatinya cinta kepada orang yang dicintai Allah, itu Allah akan mengumpulkan dia bersama mereka-mereka yang dicintai Allah nantinya di padang mahsyar di hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada satu kejadian seseorang yang fasik, seseorang yang banyak maksiat, seseorang yang banyak melakukan dosa. Lalu suatu hari si fasik ini dia melakukan perjalanan menempuh tandusnya gurun Sahara. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang ulama yang dikenal keilmuannya, dikenal ibadahnya di masyarakat. Si ulama nih. Kemudian di tengah jalan si ulama ini kehabisan bekal, kehabisan makanan. Maka si fasik ini melihat tuan guru ini kehabisan makanan, kehabisan bekal, dibantunya. Makanya perjalanan jauh bahari ini tuh kada wajah ini pang ada tempat persinggahan, apalagi ada warung-warung makan. Bahari itu napa? Apalagi ini dikisah di padang tandus, di gurun Sahara.
Nah, lalu si fasik ini dia membantu. Dia membantu daripada si ulama tadi dengan bekal yang ada padanya. Dia bantu. Ada banyu bagi dua lawan si guru. Ada roti bagi dua lawan si tuan guru ini. Dibantunya lah. Walhasil hari kiamat. Ini riwayatnya nih. Ketika si fasik ini ditimbang amalnya, berat kefasikannya. Berat amal jahatnya. Berat dosa-dosanya. Maka sesuai aturan, disiritlah ini fasik untuk dilemparkan ke dalam neraka. Untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ketika di saat-saat genting nih, hendak ditimbai sudah ke neraka nih. Tiba-tiba si fasik ini melihat ada rombongan arak-arakan yang cagaran menuju surga. Dan dia lihat nang diarak oleh malaikat itu, nang duduk di atas mimbar kemuliaan itu, ujar si fasik, asapinando aku nah. Asapinando aku, siapa? Sekalinya tuan guru nang pernah seperjalanan lawan inya di gurun Sahara. Maka dipanggillah si guru tadi. Guru, dikiaunya. Tuan guru ini haratan duduk di mimbar kemuliaan, tigaran diarah ke surga nih. Mendengar ada suara. Ujar tuan guru ini, sapinandu suaranya siapa nih nenek? Mengiau-ngiau dia kok. Lalu diperiksa dari mana arah datang suara. Oh, soalnya dari jihad situ. Nah, arah ke neraka. Jadi dia tuan guru satu malaikat. Ini ada yang mengiau dia aku nih. Turun. Bertamu lawan dia. Ujar si fasik, pian guru, pian dulan diulon. Ujar si tuan guru, ada pinandu aku. Awak, apa muha hirang benar. Karena orang yang cagaran ahli neraka itu, muhanya hirang. Di akhirat. Namun di dunia ini kada tahu. Muha tu hirang. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat itu wajah, sebahagian wajah bercahaya, sebagian wajah gelap gulita. Nang bercahaya wajah itu nang cagaran ke surga. Nang gelap gulita itu cagaran ke neraka. Jadi kada pinandu lagi. Lalu jari si fasik, ulun guru nang mengawani pian. Waktu pian di gurun Sahara kehabisan bekal. Ulun nang membantu pian, ulun nang berkhidmat lawan pian. Lalu si tuan guru tadi ingat. Ujar si tuan guru, ingat aku sudah. Ayo je tuan guru napa ikam kayak ini kisah. Ulun banyak dosa guru ay, ulun banyak maksiat, ulun hendak ditimbai orang ke neraka. Ujar si tuan guru, aku minta izin lawan Allah dahulu. Aku hendak minta lawan Allah, sakira apa? Sakira ikam masuk surga bersama aku. Ayo si alim ini munajat kepada Allah, agar diizini memberikan syafaat bantuan kepada si fasik nang cinta lawan inya, nang membantu lawan inya. Akhirnya dan kemurahan Allah dengan kemuliaan Allah, si fasik ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diizini oleh Allah masuk surga bersama si alim yang dikhidmatinya itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada 3 kelompok manusia yang bersaing hendak masuk surga. Yang merasa mereka pantas masuk surga pertama kali, beda dahulu pada diorang. Ada orang nang pertama orang nang mati syahid di peperangan. Yang kedua orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan yang
mengorbankan hartanya untuk meninggikan kalimat Allah, untuk membantu tersebarnya syiar Allah. Yang ketiga, orang alim yang mengamalkan ilmu. Ketiga kelompok manusia ini berada di pintu surga, hendak berdahulu masuk. Lalu akhirnya datang malaikat sebagai hakim yang cagaran memutusakan nih. Lalu jar malaikat, wahai urana mati syahid, ikam merasa pantas berdahulu masuk surga sebab nang apa? Sebab ada hadisnya ini. Dari mana ikam datangnya nih toh? Tahunya ikam nih toh keutamaan mati syahid. Lalu ikam wani berkorban nyawa untuk berperang di jalan Allah. Dari siapa? Dari tuan guru. Nang menyampaikan hadis Rasulullah. Nang menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi ujar si malaikat, ikam beadab lawan tuan guru. Beadab lawan tuan guru. Kemudian ikam pun orang sugih nang dermawan nih, merasa pantas berdahulu masuk surga. Ikam tahu itu dari mana? Dari tuan guru namanya menyampaikan fadilat dermawan, bahayanya kikir, bahayanya bakhil. Jadi artinya dari tuan guru, lalu kugunakan hartaku untuk sabilillah di jalan Allah. Jadi ujar malaikat dari tuan guru, kalau beadab jika melawan tuan guru. Akhirnya ujar malaikat, wahai tuan guru, pian berdahulu masuk. Pian berdahulu masuk. Ujar tuan guru, hadangi malaikatnya dulu. Aku ini kawa menuntut ilmu karena bantuan orang yang dermawan. Aku kawa membangun pesantren karena bantuan orang yang dermawan. Aku kawa berdakwah ke sana kemari karena bantuan orang dermawan, nukarakan mutur atau apa sebagainya. Jadi aku ini bisa berdakwah, bisa menuntut ilmu, bangun pesantren, bangun masjid, bangun majelis taklim karena bantuan orang-orang dermawan. Maka aku ridha bahwa orang nang dermawan nang didahulukan masuk surga. Dengan syafaat orang alim, orang sugih nang riwayatnya itu natadudi masuk surga 500 tahun sebelum orang fakir. Kan gitu, kalau orang sugih tadudi jam masuk surga karena dihisap, karena macam-macam. Jadi orang fakir tuh berdahulu masuk surga 500 tahun hanya orang sugih masuk surga. Itu orang sugih nang kada mau berkhidmat kepada ulama. Ketika ada orang sugih, dia cinta kepada ulama, dia khidmat kepada ulama dengan syafaat si ulama tadi. Si sugih tadi bisa menjadi orang yang terdahulu dalam masuk surganya Allah. Kita ambil contoh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dengan kekayaannya. Dengan kekayaannya beliau membantu baginda Rasulullah dalam dakwahnya. Akhirnya apa? Sebelum mati sudah dapat bisyarah, sudah dapat kabar gembira dari Allah bahwa beliau itu pasti masuk surga. Bahkan istana beliau sudah Allah siapkan ketika beliau masih hidup di alam dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang bisa menyenangkan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah bahagia dengan kita, gembira dengan kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bukan hanya mencintai Rasulullah, tapi juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya umat yang rindu kepada Rasulullah, tapi kita juga menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang sengaja, baik dosa yang tidak sengaja. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah
menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan yang lalu maupun kesalahan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di majlis ini, juga Allah akan mengumpulkan kita di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.